Drama anak madrasah Pada dinia. suatu hari di negeri Sangkakala, negeri yang indah di mana rakyatnya makmur sejahtera, penduduknya beriman kepada Allah. Semua ini tidak lain dikarenakan negeri ini dipimpin oleh seorang raja muslim yang baik hati dan soleh bernama Raja Aldecardo. Kedamaian itu kini mulai runtuh. Dikala raja yang sudah tua tidak lagi sanggup menyelesaikan masalah-masalah di negeri. Pengangguran di mana-mana, kerusakan alam, serta cukong-cukong asing banyak yang menguasai. Hingga keadilan di negeri itu hanya sebagai wacana, banyak oknum-oknum di kerajaan yang tidak becus dalam mengemban amanah. Wahai para pasukanku dan para keluargaku, seperti yang kalian lihat, aku kini sudah tua. Sudah tak sanggup lagi menjadi raja di negeri ini. Bahkan aku merasa seperti waktuku sudah tidak lama lagi. Jangan bilang seperti itu, Baginda Raja. Kita pasti akan sembuh dan bangkit lagi. Aku tidak sakit. Aku hanya sudah tua. Hanya dengan memakan ini, aku merasa lebih baik. Es krim. Intinya aku harus mencari penerus raja baru. Saya siap menjadi raja berikutnya, Raja. Ini bukan hanya soal kekuatan dan usia yang muda. Aku ingin penggantiku adalah orang yang jujur, ahli ibadah, serta keilmuan dan berwibawa, yang mana ia akan menjadi raja berikutnya. Dan juga aku akan menikahkan dengan putriku, Jeneta. Tunggu ayah, aku masih belum siap. Kamu harus siap, putriku. Kalau begitu, tambahkan syaratnya. Apa itu? Di samping syarat yang ayah berikan, setidaknya dia harus tampan, putih, wangi, tinggi. Berdoalah kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Apa perlu saya membuat sayembara, wahai Paduka? Tidak perlu. Aku kemarin telah mengutus Kiai Rita untuk beristighfar, mencari jalan yang terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai sahabatku Kiai Rita yang terhormat, bagaimana? Apakah sudah ada jawaban atas keresahan hatiku ini? Kedatangan hamba ke sini untuk memberi kabar baik. Setelah saya bertapa
tunggu pas jam 2 malam dengan 1000 rakaat. Itu artinya kita harus mencari penerus raja berikutnya di tempat yang mana jarang orang temui di tengah malam. Bukannya sulit raja menginginkan orang yang terjaga di tengah malam untuk beribadah tempatnya sepi. Aku mengerti. Kalau begitu, perintahkan beberapa pasukan untuk menelusuri musola yang sepi, berjaga tiap malam. Semoga kita lekas-lekas menemui orang tersebut. Siap, Raja. Mari dah. Orang kasih anak sih. Bener lah. Sementara itu di sebuah pesantren yang dipimpin oleh Kiai Ridho, terdapat seorang santri yang sudah lama menimba ilmu, dan tepat hari itu ia dinyatakan lulus dan hendak meminta izin untuk boyong. Orang tua. Itu Pak Yai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam wahai muridku. Maksud saya menghadap panjenengan, ingin izin untuk boyongan, mengingat saya sudah lulus belajar di pesantren ini. Aku mengerti sebagai guru, aku hanya bisa mendoakanmu agar kelak kamu bisa menjadi orang yang bisa memanfaatkan ilmu dari pesantren ini. Enggak, Kiai. Terserah kelak kamu mau jadi petani, pedagang, atau pengusaha. Tapi ingat satu hal pesanku. Pertama-tama dalam memilih pekerjaan, lanjutkan perjuangan orang tua kamu. Maksudnya melakukan pekerjaan yang sama yang dilakukan orang tua saya. Gitu kan, Kiai? Ya, betul. Agar kamu bisa merasakan sulitnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kamu. Oke, Kiai, saya pamit undur diri. Assalamualaikum Kiai. Ya Allah. Waalaikumsalam. Ada apa, Duki? Jadi begini, Kiai. Karena saya sahabat Haji Jibril, perkenankanlah saya untuk mengantar Jibril ke rumahnya. Jibril kan bisa pulang sendiri, kenapa harus diantar? Rumah Jibril itu jauh di atas bukit. Takutnya ada apa-apa di dalam. Ngerti tahu. Kalau Jibrilnya sendirian. Memangnya kalau kamu yang memahami, kamu bisa memastikan keselamatannya.
Tapi setidaknya kalau berdua kan lebih baik, Kiai. Itu hanya alasan kamu, karena kamu ingin pulang juga. Tapi boleh kan, Dek? Please, kasihan Jibril. Ya sudah, kamu boleh mengantarkan Jibril, tapi hanya 3 hari. Setelah 3 hari, kamu harus kembali ke pesantren ini. Nah, gitu dong. Ya, siap. Aku mulai pisang. Alasanmu loh, kasihan Jibril. Gue ala pret. Kan berarti tiapku ini tulus dan jujur. Kiai aja tahunya kamu sebenarnya cuma ingin pulang. Tapi kan dikasih izin sama Kiai. Pak Kiai sengakan ireng kalau kopi, bukan top kopi. Gila. Ireng kopi. Aku tak temenan tayo, Bu. Hah? Tak temenan tayo. Ojek. Iya, aku ya weruh. Pelan iku ojek. Butuhi, ku maksude. Ape numpak ojek opo ora? Aja kamu antok, Pak Le. Iya, Mas, mau ke desa suka mundur. Waduh, jauh, Mas. Dan ini pancen rakyat wae ada siji. Lalu sampeyan Mas, desa Sukamundur itu jalanan naik gunung, sepi, angker dan rawan. Mendingan kita sama teman saya yang itu, dia lumayan ngerti ilmu gaib. Hah? Sing iki wujude kaya makhluk gaib. Emang iya, Om? Om, panggil aku Deng. Namaku Adeng Ibra Sukamandi. Siapa tadi namanya? Adeng Ibra, siapa? Adeng, itu anjing. Ketemu. Ya udah, ayo berangkat. Nanti keburu malam di jalan. Ayo. Jarene aldo bu.
perjalanan menempuh waktu 8 jam yang melelahkan. Akhirnya mereka sampai di Desa Sukamundur pas waktu tengah malam. Desa Sukamundur adalah desa pelosok yang terletak di kaki Gunung Argomulyo. Jaraknya tidak begitu jauh dari Kerajaan Sangkakala. Sektine embong iki yang pancene wis bengi ya sepi kabeh padha turu waktune demit-demit beraksi. Nah, sampean kok nggak turu? Oh, berarti sampean demite sembarangan naik nggak tengah jalan kan ya? Akhirnya, kedua ojek itu pun berhenti. Kami cuma bisa mengantar sampai sini. Untuk ke Desa Sukamundur masih kurang lebih 700 meter. Kalian jalan kaki sendiri karena motor tidak bisa masuk. Iya, terima kasih mas. Ongkosnya berapa? Ongkosnya 250.000. Karena 2 jadi 500.000. Cuk, Juki, ayo patungan. Aku nggak duit-duit. Iyalah, terus malu, malah nusah mal. Sepura Nibril, aku mau terburu-buru. Utang wes, nyaur semoyo. Sahur semua. Wes, niki mas uangnya. Siap. Hati-hati mas, koncone sampean model ini biasanya disenengin makhluk halus. Kocok ngono to Pak De. Pak De, panggil aku Cemara. Berjalan kaki memasuki jalan setapak untuk sampai ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Jibril pulang mak. Masya Allah, Jibril anakku sudah pulang. Luna, seingat saya kamu tingginya segini, sekarang kok segini. Selama di pondok, kamu nggak makan ya? Kok tambah pendek? Jibril di sini, Mak. Walah, kamu toh yang Jibril anak emak kan ini. Lah, itu Soko. Ini teman saya di pondok, namanya Zuki. Dia ikut pulang antar Jibril. Iya wes, kalau begitu masuk istirahat. Tak ambilin makan, pasti kalian lapar. Ya Allah, dasar anak itu totalitas.
Iku mak mudun, lucu yo. Asik, sepenting mangan. Mendukung loh. Ayah ibu begini. Iya dah pas. Ini bagus nganteng baru. Cara mendukung kalau yo, pelawai lho. Pelawai lho. 1 bulan berlalu setelah kepulangan Jibril ke rumahnya. Di suatu pagi, saat Jibril dan Juki duduk di teras rumah, Isu-isu nenek hancur paling enak roti. Karo telok mak ngerupi. Bisa ulan, kowe nggak balik nang pondok. Santai wae, friend. Males ning pondok nggak ono awakmu. Permisi mas. Bu. Lah, lelak, sapa iku? Nggak weruh aku Mbak Len. Len aru Mbak Mel, iku sapa? Oh, ikut Jibril. Sing koyok kipir eleke mbok kasu. Sing sikine aku gak kenal. Oh iya, aku ket Jibril sing mandok di Kiai Ridho iku ya. Lawas gak ketemu, gede wesan ya. Lah, situ sapa? Paling kancane. Risi aku denger iku. Aduh. Loh. Lah lapor. Nyawang rene terus. Nek senyum-senyum. Ih. Gak kepedean Mbak Mel. Mungkin dia ramah. Nah, dia aku simulasi mah. Berantakan iku. Iki tak gak menang. Rajanya mak dak betul-betul. Rajanya Nah, aku Kok metu mana? Tolongnya tak boleh. Anakku tuh. Ibu, belok Kak Kodir berseni kandang sapi. Ya, kasih kabeh konti. Ayo, tak pulang kene. Boleh nalen. Mesti mangan iwak wader. Wes para, enak iki. Nggak arep aku, nggak bergizi kumak. Ayo, lek gak gelem mangan, tolong takon mas-mas iku. Gelem takon, cekan mas. Iya bu. Ayo, kon lek gak gelem mangan, cedek tangan mas-mas iku. Ayo, Untuk menjiwai nih. nggak pus. Pinter. Cek di dalam ayaran kan demuk bangkan. Di mukbang. Siapa tadi mukbang? Ya iku arep di marine dicokot konti. Masih sering iku lho, gak wedi takon. Salah ireng ulo, celaan wis ireng pengangguran. Masa dapat suran, jomblo ileran. Wis pokok serem, ayo, Nah, aku wedi. Ya, ayo, iku lho delok. Iku menanggung. emak-emak pun berlalu pergi. Serem guyonane wong zaman saiki. Salah fisik. Dewe dikatai ireng dari. Wong ngetine kaya ngene. Dikatai pengangguran serem. Tapi encen pengangguran sih. Erwin loh. Gak terima.
aku. Baikku. Meneh aku teh golek nyambut gawe ae lah. Mang ya kerja apa? Jare Pak Kiai Ridho, aku dikongkon nerusno perjuangan Bapak, alias nerusno kerjaane Bapak. Lah, Bapak kerja apa biar? Gak perlu aku. Bapakku gak ono pas aku sik cilik. Jajal takut ibumu. Mak, ono apa nih? Iki lho panganan. Oh, siap Mak. Alon-alon mangani, engkok keseratan piring. Kakak biar kerja apa, Mak? Lah, kon takon. Cara Pak Kiai, aku dikongkon kerja. Harusnya perjuangane Bapak. Kedoliani ai, ojo takon urusan bapakmu. Itu ngono wis piye. Ayo salama, Bapak kerja apa kok biyen? Ayo Tomo. Bapakmu iku biyen dadi maling. Iku kok. Maling. Wes, Mak tak gelem bahas iku. Maling. Duh, masa aku kudu dadi maling? Lah, cari Pak Kiai ngongkon ngono. Tapi yang ndak dadi maling pisan sih. Tapi aku ndak gelem ngingkari janjiku nang Kiai Ridho. Tapi maling cili-cilian ae. Maksudmu ya apa? Ono maling Nek cilik. maling gede iku rampok. Nek maling hindar iku koruptor. Nek maling cilik ya nyalon sandal di masjid. Bener konjuk, tumbang kon pinter. Pokok langsung ngarep, aku cerdas. Lek gue langsung goblok mendadak. Lek dadi maling, aku gak boleh urusan karo manungsa. Terus langsung urusan karo Gusti Allah ae. Ben gampang jaluk sepure. Tarik istighfar tok. Terus kate nyolong apa? Tak apa lek nyolong kata amal ae. Oh, ngarit katan menit budal. Nang masjid menolong oleh akeh. Dan sekiranya oleh titik loh, yang nyolong dilanggar. Iki pun le ono isine. Kadang isine mung kosong garing. Utawa tahi jika. Apa sih? Kok pinggir hutan ono musola sepi. Wingi aku mancing liwat kono. Aku sempat nginceng. Ono untuk aman. Pakai mbak tolong. Kan lumayan kalau tuku es. Ternyata ini mek 3.000. Apalagi kau nyolong. Gas, menit jam 1 bengi, piye? Lho kok bengi?
Nak kamu serem loh. Itu orang melewati kuburan. Cek aman, Juk. Kenapa kami tidur? Oke, siapa takut? Sebenarnya Juki adalah seorang yang penakut, namun dia tetap menyanggupi ajakan Jibril. Dati ka siya rin diracin. Marunong sekali terkebar. Terkebar, marunong sekali. Kuburan. Ya, marunong sekali terkaya depan nih. Iya, ada kuntilanak. Iya, sama ya depannya. Kuntilanak ya, gambarnya. Kalau tek gambarnya. Allah Akbar, ya Allah. Oh, anu serem iki. Ih, takut, Bar. Merem, Bar. Ano, hantu, Bar. Waktu yang dinantikan telah tiba. Jibril dan Juki berangkat jam 1 malam menuju musyola pinggir hutan. Jalanan yang terjal dan berbatu serta suasana malam yang dingin tak menyurutkan tekad kedua pemuda itu. Iya dah. Siapa baju? Yang yakin loh, hari ini lewat kuburan loh. Serem kan? Jangan kalau anak itu bahas itu maneng. Ojo usah diomong. Untuk pocongnya metu loh. Ya pocong itu tak kecuk lagi. Aku ngomongnya lumayan kayak kuning. Ini dong. Ini dong. Ini dong. Ikut. Pocong. Oh, kasih. Ampun, saya cuma bercanda tadi. Ampun, Ibu. Apa sendiri? Saya pocong sehat. Ampun. Saya tidak. Saya tidak tua. Pocongnya putih. Pocongnya warna-warni. Kuntilanak ya. Kuntilanak ya. Jibril. Ampun, Mbak Kunti kemoy. Ampun. Wah, malah mapot. Siapa naik ya naik? Salah ambu pesing. Kita tak lah. Menit di sikau.
Halo, kontak. Pocong 1 melapor. Halo, Kunti 1 melapor. Berhasil menangkap orang mencurigakan di pinggir hutan. Dan ada satu lagi sedang dalam pengejaran. Laporan diterima. Beberapa pasukan akan dikirim ke sana. Ini pasukannya. Juki pun ditangkap dan diseret ke istana. diseret. Alhamdulillah, untung selamat. Juki nang dia. Tangkap dan diseret ke istana. Nanti kuntilanak. Alhamdulillah, untung selamat. Juki nang dia. Iki salahe wis ketemu, kasus dan mari. Dan mulai. Dan ibu kota ini. Sabar. Isinya sesuai harapan. Tolong ewu. Duit haram diamankan. Diganti duit halal sedekah 5.000. Wes, terus lebih 2.000. Yang penting niate kan ya. Apa di sini colong bar? Pasukan kerajaan mulai mengepung. Komandan memberi komando untuk tahan dan mengamati. Sok pengentet kasus penting-penting nenek. Ampun komandan, maaf terpaksan. Kelepas. Mau apa? Ambune kok sangit ngene. Sangit jari nih. Sudah tahu bakal dan sial, mati aku. Ya Allah, kudu piye iki? Ayo siap-siap bikin formasi. Selesai sholat langsung tamat. Selesai sholat langsung tangkap. Ya Allah. 2 jam kemudian. 2 jam. Kuat wong iki sholat ya. Salah merem, busuk banget rupane. Ini saatnya tangkap. Ampun ya Allah, ampun. Ini jangan temenan deh. Akhirnya Jibril juga tertangkap dan dibawa ke istana. Oh, mau padang motoku. Ada mana ngon? Lapar raja, orang yang
dimaksud sudah berhasil kami tangkap. Ayahanda yakin mau menikahkan aku dengan orang-orang itu. Kita cari tahu berapa hebat orang yang akan menikahi putriku. Bukan menutup kepala satu persatu. Mendengar kalau akan dinikahkan dengan putri raja, Senjaki berniat mengkhianati Jibril temannya. Siapa namamu wahai pemuda? Nama saya Raden Duki Ranggolawe. Maksud saya berkeliaran menjaga keamanan negeri ini. Dan kebetulan saya dalam misi membutuhkan seorang pria yang sepertinya mau mencuri kota aman di musola di pinggir hutan. Itulah pemuda yang saya maksud. Menarik sekali, tapi kalau memang mau mencuri, kenapa harus kota aman? Di musola kecil, jauh dari pemukiman. Mengenai hal itu, saya tidak tahu. Mungkin dia ini penakut. Ayahanda, aku mohon pertimbangkan keputusanmu kembali. Dia bukan lelaki yang aku inginkan. Baunya pun pesing. Tuan Putri, soal itu aku bisa jelaskan nanti. Buka penutup kepala yang satunya. Tunjukkan pula kotak amal yang kemungkinan ia curi. Raja pun membuka kotak amal itu dan mengeluarkan isinya yang 5.000. Kelihatan pemuda itu. Kami hanya menemukan uang receh 3.000. Aneh sekali, harusnya di dalam kotak itu tidak ada isinya, karena sudah dicuri. Dan pencurinya harusnya mendapatkan uang yang lebih banyak, mengingat ia sudah mencuri. Saya melihat sendiri Raja, ia memegang kotak amal itu, tapi bukan untuk mencuri, melainkan ia yang mengisi uang 5.000. Padahal kita tahu sendiri uangnya tinggal 3.000. Tapi dia itu memang mencuri. Diam kau wahai pemuda. Kau bilang kau mau menangkap orang. Kau sendiri terkencing-kencing di celana ketika mau kita tangkap. Tahan emosimu Panglima. Maafkan hamba Rajaku. Wahai pemuda, siapa namamu? Jibril Prabaswara. Nama hamba Jibril Prabaswara, wahai Raja. Apa benar kamu memang mencuri uang kotak amal itu? Permisi wahai Rajaku, saya yakin pemuda ini adalah pemuda yang baik. Rasanya tak elok jika Raja langsung menuduh pemuda ini. Hamba melihat ia bersedekah. Hamba melihat ia salat berjam-jam. Bahkan kami menunggunya sampai 2 jam. Salat dengan khusyuk meminta petunjuk kepada Allah.
Dari sini, mungkinkah kita akan menuduhnya sebagai pencuri? Maafkan pertanyaanku, wahai anak muda. Aku kurang cermat memahami situasi. Apa kamu pernah berguru di pesantren atau bersekolah di mana? Saya mondok 9 tahun dan baru saja lulus dari pesantren Kiai Ridho. Alhamdulillah, aku senang mendengarnya. Putriku, kali ini aku sudah mantap akan menikahkan kamu dengan lelaki ini. Kalau ini memang takdir Allah yang tentukan, insya Allah aku siap. Mulai besok, umumkan kepada masyarakat akan diadakan pesta besar pernikahan putri dengan raja baru negeri ini. Siap raja. Alhamdulillah ya Allah, takdirmu nama yang terbaik. Jibril pun diangkat menjadi raja berikutnya. Tamat, terima kasih telah menonton sampai akhir. Nantikan kisah drama berikutnya di tahun depan.